karena kamu berusaha menjatuhkan Malaysia. Jadi sebaiknya Anda jaga keluarga Anda sendiri, jangan termakan dengan duit haram. Di negara kita sendiri marak judi online, ya. Jadi janganlah menjelek-jelekkan mereka. Kita sendiri banyak masalah soal perjudian. Ya memang Lain tidur di atas langit Genting Highland Malaysia dalam gondola kaca. Lihat guys ke bawah. Wah. Hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Berjumpa kembali bersama Sari doakan dimanapun kalian berada, tetap diberikan kesehatan, tetap semangat, dan dilancarkan aktivitasnya hari ini dan hari-hari yang akan datang ya. Ini membahas tentang banyaknya komentar daripada netizen mengatakan yang mereka yang tak tahu lah ya, mengatakan kalau di Malaysia ini, nah pergilah kau Sari ke Genting katanya gitu, main kasino katanya gitu ya, sampai membahas subsidi ya yang kasino di Genting Highland itu tuh lah banyak sangat komentar mereka bahwa mereka tidak tahu ya kan keadaan sebenarnya apa ya kan teman-teman. Nah di video kali ini kita akan mereaksikan beberapa video ya keadaan sebenarnya. Bahkan ada juga yang mengatakan ini negara Islam tapi memiliki kasino katanya dekat Genting Highland. Nah, kalau Sari tahu ya, kalau orang Malaysia, orang Melayunya terkhususnya Islam, itu tidak dibenarkan ya teman-teman masuk ke kasinonya ya. Nah, kecuali yang non-muslim ya. Kita akan mendengarkan beberapa komentar tanggapan daripada orang Indonesia ya, yang mereka sudah pernah datang ke sini, menetap di sini, tahu keadaan sekitaran Malaysia itu seperti apa. Teman, nanti ada juga tanggapan dari Misteri ataupun Kokori. Ini video dia yang lama ya, sebelum dia berubah menjadi Power Ranger seperti sekarang ini ya. Dulu dia masih pernah juga membahas Malaysia, memuji ya, memberikan feedback positif terhadap Malaysia. Pernah Sari reaksikan awal-awal dia membuat video, tapi sekarang dia pula berubah. Tapi kita tengok ya tanggapan dia sebelum seperti menjadi sekarang ini. Oke teman-teman, kira-kira bagaimana dia dulu ya? Kita tengok video ini. Seperti apa? Cium. Disebabkan komentar ini sudah beberapa kali terfilter. Jadi saya pun sudah jawab guna komen. Tapi saya rasa tak puas hati juga. Karena kamu berusaha menjatuhkan Malaysia. Sebenarnya di negara mana-mana ada judi. Di Indonesia lagi pada marak tuh judi online. Memang gak ada kasinonya. Tapi kasinonya dibawa ke rumah, di handphone mainnya. Kamu searching, banyak itu case perceraian gara-gara pada main judi lakinya. Ya. Jadi sebaiknya Anda jaga keluarga Anda sendiri, jangan termakan dengan duit haram. Kalau mau bicara pasal judi, di negara Timur juga banyak yang main judi. Jadi ini makelarnya, circle-nya besar, mendunia. Bukan cuma ada di Malaysia. Jaga keluarga Anda sendiri. Lebih baik seperti itu. Daripada kamu mau komentar, kamu mau kasih batu api, kamu mau menghina negara orang, tapi kamu nggak lihat negara ya sendiri. itu. Apa tujuannya saya nggak tahu ya. Dia komentar ini bukan cuma sekali. Tapi yang lain saya tidak approve, ini yang saya approve. Karena saya sudah rasa perlu speak up benda ini. terima kasih atas komentarnya ya. Nasihat saya Bang, jangan cari-cari kekurangan negara orang atau warga negara lain ya. Ulang-ulangi yang misteri. Di negara kita sendiri marak judi online. Ya, judi online, taruhan bola, togel dan sebagainya. Ya, ironinya togel kita nomornya ngambil dari negara sana, ya. Di situ dulu ya. Mana kata-katanya dulu ya, jangan cari-cari kesalahan daripada negara lain ataupun orang lain. Nah, di sini ada yang berkomentar seperti ini ya, teman-teman. Oke, Malaysia makan duit haram daripada kasino. Oke, kita dengar penjelasannya ya. Undiannya di sana kita numpang itu togelnya, ya.
Jadi janganlah menjelek-jelekkan mereka. itulah. Kita sendiri banyak masalah soal perjudian. Ya memang di negara kita secara resmi nggak boleh ada kasino, nggak boleh ada perjudian ya. Tapi banyak yang terjebak ke dalam judi online dan juga bertaruh secara pribadi, misalnya taruhan bola, taruhan pilpres ya, lalu Dengar, taruhan Misteri. apa lagi ya, banyak taruhan-taruhan Untuk itu diri sendiri ya. nih. Nah itulah ironinya, jangan menunjuk-nunjuk ya, satu tunjuk orang ini 4 jari ini balik ke diri sendiri ya, balik diri sendiri ya. Perbaiki apa yang belum baik didirikan di diri kita sendiri, perbaiki apa yang belum baik di negara kita sendiri ya. Nggak usah ngurusin negara mereka. Oke, terima kasih semuanya. Ini macam termakan dengan kata-kata sendiri ya sepertinya ya. Wow. Kenapa sekarang berubah 180 derajat ya? Wow, berbanding sangat terbalik ya. Oke. Betul tadi kata-kata ya, Misteri ya. Katanya perbaiki diri sendiri ataupun negara sendiri sebelum mengata negara orang. Nah, yang Anda lakukan sekarang saat ini ya. Kenapa lah berubah ya? Berubahnya itu pun teruk sangat sekarang sampai mencampuri urusan-urusan kerajaan. Oke, kita balik lagi kepada perjudian ya tadi itu katanya. Nah, setahu Sari pun nomor 1 ya judi online juga. Nah, ini pun sangat berbahaya ya, walaupun memang gak ada kasinonya, tapi ramai juga ya orang-orang Indonesia juga di dalamnya, orang Cinanya ya datang ke sini. Tapi kalau orang Malaysia tuh yang Melayu itu tidak dibenarkan ya teman-teman. Nah, seperti yang dikatakannya tadi, ngapailah mencampuri urusan negara lain, uruslah negara kita sendiri. Negara kita sendiri pun masih banyak kekurangannya yang perlu dibenahi kan. Ini cakapkan negara orang macam inilah, seperti itulah, tidak berkaca pada diri sendiri. Menarik ya video kali ini. Karena Sari ini dapatnya video ini yang last kali itu hari Sari pernah reaction kan waktu awal-awal dia itu membuat video ya. Sari lihat wah bagus sangat ulasannya terhadap Malaysia kan. Jadi Sari mengambil video itu lalu Sari reaction kan ya. Tapi tak sangka pula itu hari Sari pernah 2 bulan ya itu hari disebabkan Sari mengandung, lepas Sari off buat video YouTube, tiba-tiba Sari macam scroll, wah kenapa ini sudah berubah pula kan, sudah memburukkan pula. Dulu memuji-muji juga, wah sekarang aduh janganlah seperti itu kan ya. Indonesia negara pemain judi online terbanyak di dunia. Wow. Kok bisa? Kan haram. Jangan panik, melek bisnis bersama panik. Nah teman-teman, kalian tahu nggak Indonesia jumlah pejudi online terbanyak di dunia? Padahal diharamin loh. Ngalahin negara-negara bahkan yang legalin. Gila nggak teman-teman? Menurut Drone Empit, data yang dikutip oleh fajar.co.id, pemain judi terbesar ada di Indonesia. Benar-benar heran kan? Menurut PPTAK, jumlah pejudi online terbanyak ada 2,7 juta di Indonesia. Dan yang fakta menarik adalah 80% atau 2,1 jutanya adalah menengah ke bawah. Di sini gue mau bahas tentang target marketnya. Ternyata secara spesifik pemain judi online adalah mahasiswa, buruh, dan karyawan, dan guru. Wah, guru Jadi pun bukan juga educated atau nggak educated dalam target marketnya, tapi rata-rata menengah ke bawah. Yang kita harus belajar di sini yaitu kenapa sih bisa terjadi? Jadi ini teman-teman kalian harus tahu bahwa selalu rata-rata ini di sekeliling gue juga ada, bahwa orang percaya mereka bisa kaya tiba-tiba. Ada teman-teman yang literasi jadi orang kaya secara cepat. Kalian bisa lihat semua orang-orang kaya di Indonesia, Yusuf Hamka, Chairul Tanjung, kalian bisa baca ceritanya. Teman-teman, nggak ada orang kaya tiba-tiba, nggak ada orang kaya dengan cepat. Semua butuh proses. Yes. Dan gue tahu ini didukung oleh influencer, flexing, yang seakan-akan kaya bisa secara cepat. Nggak ada. Kaya nggak bisa cepat. Kalian setuju nggak sama gue? Coba kalian tulis di komen. Dan jangan lupa follow akun gue, karena akun gue fokus edukasi bisnis khusus untuk pemula. Teman-teman, wow. Tadi di kalangan banyak ya karyawan, buruh juga yang menengah ke bawah pula itu. Sudahlah tak ada uang, bukan dikumpul untuk apa kan, tapi untuk dijudikan.
online. Wah, ini yang merusak juga generasi ya. Bahkan tadi katanya guru pun ada yang ditangkap karena melakukan judi online. Sampai kalau bahaya judi online ini terkadang ya, dia sampai berhutang ya. Dia tak bagi nafkah kepada istrinya, dia lebih memilih berjudi melalui online. Telepon saja kan senang kan, melalui handphone saja. Nah, itu hari pernah ada kejadian satu ya, dua-duanya itu polisi ya teman-teman. Lepas itu yang satu itu suaminya itu melakukan judi online, lepas itu ada hutang. Lepas dapat tahulah istrinya bahwa suaminya itu berhutang karena judi online tadi. Wow, marahlah si istri. Lepas si istri memborgol suaminya dekat tangga. Lepas tuh bininya itu macam dimain-main lah, macam siram dia pakai minyak. Lepas dia pakai mancis, api lah ya, api. Later itu dia macam ni kan, dia macam ugut sikit lah. Lepas tu tak sengaja dia terkena minyak itu, kena dengan api tadi itu. Wah, terbakar suaminya. Wow, mengerikan sekali ya. Nah gitulah ya, banyak akibat yang tidak baik kalau kita berjudi nih ya. Gitu teman-teman. Oke, nah seterusnya untuk melengkapi video ini kita lihatlah ya, kalau di Genting Highland itu bukan hanya ada kasino saja ya. Jangan juga untuk teman-teman mungkin yang belum pernah ke Malaysia asal bilang Genting Highland saja, dia pikir kasino karena pikirannya itu sudah tak baik ya kan. Jadi ingatnya ya judi itu aja, kasino itu saja. Padahal masih banyak lagi aktivitas yang lainnya yang ada di Genting Highland. Oke, kita tonton beberapa video ini. Cium. 12 jam di Genting Highland bisa ngapain aja ya? Tonton sampai habis karena ada 10 tips dari Kids Choice biar kamu puas main di sini. Tujuan utama aku adalah Genting Sky World, tapi aku udah berangkat naik bus dari KL Sentral jam 8 pagi. Make sure kalian udah beli tiket bus pulang perginya ya. Selanjutnya tiket yang wajib kalian beli adalah Awana Skyway. Ini tuh gondola penghubung ke Genting Highland. Saran aku perginya beli yang glass floor, pulangnya yang standar aja. Untuk tiket gondola dan Skyworks aku belinya di pelago.co. Gampang banget caranya, tinggal di search aja destination Genting Highland, pilih aktivitas, bayar, terus nanti kita dapat QR code yang tinggal di scan aja. Gak perlu antri beli. Enaknya lagi setiap transaksi itu dapat Kris Flyer Miles. Nah, Genting Skyworks-nya kan baru buka jam 11. Kita turun aja di pemberhentian pertama gondola. Kita bisa mampir dulu ke kuil Gua Chinsui. Lokasinya luas, pemandangannya bagus, dan kalian bisa foto-foto. Kalau udah, kita bisa naik gondola lagi buat ke atas. Bagus banget ya gengs view-nya. Udaranya lumayan dingin. Buat yang gampang kedinginan, jangan lupa bawa jaket. Di sini tuh ada juga indoor theme park-nya. Tapi kali ini aku mau main yang di outdoor. Let's go. Wow, mainannya banyak dan kelihatannya menarik ya. Tahu nggak yang bikin aku seneng apa? Di sini tuh nggak terlalu crowded dan udaranya adem banget, jadi nggak keringetan sama sekali. Lengkap juga dari mainan anak hingga dewasa. Worth it banget sih, HTM-nya 500.000 per orang. Ride favorit aku Independence Day. Oh iya, ada 3 hal penting buat main di sini. Pertama, download aplikasi Skyworld. Berguna banget buat reserve 3 rides. Terus bisa cek jadwal performance dan lainnya. Kedua, bawa jas hujan sendiri kalau nggak mau beli di dalam. Ketiga, semua transaksi di dalam tuh cashless, jadi siapin kartu debit atau kreditmu. Udah puas main sampai jam 6 sore, kita bisa makan sekalian jalan-jalan di Genting Premium Outlet. Setelah kelilingin beberapa toko, akhirnya aku dapat juga sepatu yang aku suka. Di sini makin banyak belinya makin murah, gengs. Gimana? Seru kan 12 jam di Genting Highland? Cus, kalian booking juga lewat pelago.co and let the travel shape you. Kalau kalian pikir Genting itu ramai turis karena tempat wisatanya bagus, kalian salah besar. Walaupun secara kasat mata Genting itu membangun mall yang super besar dan mewah kayak gini, banyak mainan theme park di indoornya juga gede-gede, dan untuk outdoornya jauh lebih besar lagi dibandingkan ini. Genting juga menyediakan tempat wisata tempel, gondola, tapi semua itu tidak berarti dan membuat orang stay terlalu lama. Paling 2 hari 1 malam itu orang sudah bosan. Tapi bagaimana cara mereka bisa ngebuat orang betah stay selama 1 minggu? Itu adalah kasinonya. Karena di sini satu-satunya di Malaysia dan semua orang berbondong-bondong berkunjung ke sini. Ditambah lagi mereka ini pinter banget. Kalau kita kalah mereka dapat duit banyak. Kalau mereka menang kita dapat VIP member yang bisa menggunakan gondola secara free dan turun diantar ke Gotembanya Malaysia, premium fashion outletnya untuk belanja barang-barang branded di sana. Jadi jenius banget kan? Kalau kita menang mereka dapat duit, kalau kita kalah mereka juga dapat duit lebih banyak. Ini jenius gak? Coba kalian ngobrol di kolom komen. Cobain tidur di atas langit Genting Highland Malaysia dalam gondola kaca. Lihat guys ke bawah. Wah. Oh, ini lebih premium ya. Naik yang gondola lantai kaca.
Ini kaki kita bisa loncat-loncat biar jatuh. Ini benar-benar kita jalan di atas langit. Itu gondolanya dan ada Chinsui Temple. Belakangnya bagus banget. Terus kita bisa ngeliat kaki kita di sini. Ini bayarnya returnnya itu 35 ringgit, worth it lah. Murah, berarti sekitar 100 ribuan. Aku waktu itu yang gondola di Jepang bawahnya nggak pakai gelas itu juga 100 ribu, jadi kayak mendingan ini lebih alami juga. Jadi ini kita duduk di sini. Lihat deh mereka semua di bawah. Mobil. Nah, itu tadi kita sudah tengok sama-sama penjelasannya cukup lengkap ya teman-teman. Nah, bahkan tadi itu video awal-awal itu ada misteri juga ya. Yang dulu sekarang sudah berubah. Oke, nah itu adalah tadi penampakan Genting Highland, bukan hanya kasino saja. Nah, yang saya lihat pun masuk kasino pun tadi itu orang Indonesia pun ada juga ya. Dan jangan kita bilang juga kalau kalian mau ke Genting Highland boleh juga ya teman-teman. Banyak aktivitas yang mau dilakukan di sana, dan yang paling bestnya Sari kalau ke Genting itu suka udaranya ya, wow sejuk. Itu yang pertama. Yang kedua itu mau belanja ya, Genting Premium Outlet. Nah, di situ ada yang 50%, 70% ya kalau mau belanja macam Adidas, Nike, dan lain-lainnya. Oke teman-teman, segitu aja video kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Nah, kan malu sendiri kalau sudah dijelaskan. Yang jelaskan itu pun orang Indonesia sendiri yang sudah lama di sini, yang tahu keadaan di sini. Tapi kalau macam misteri itu tahu keadaan tapi tutup mata. Oke teman-teman, segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video. Bye.